Selamat petang saudara-saudari di dalam Tuhan. Sebelum kebaktian matahari terbenam ini dimulai, untuk yang membawa handphone silakan di-silentkan dulu agar suaranya tidak mengganggu jalannya kebaktian. Terima kasih. Saudara-saudari, mari kita buka kebaktian ini dengan menyanyikan pujian nomor 1, Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Mari kita bersatu teduh. Mazmur nomor 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gemilang oleh tangan kanannya. Amin. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian nomor 11, Terpujilah Nama Allah. Pujian nomor 11, Terpujilah Nama Allah. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia. Puji namanya, puji sayapnya, puji sesungguhnya, puji namanya, tiru sifatnya, puji saksikan karyanya. Nama Yesus penuh kuasa atas segalanya, duduk di atas namanya, disembah malaikat. Puji namanya, tiru sifatnya, puji saksikan karyanya. Puji namanya, tiru sifatnya, mari saksikan karyanya. Nama Yesus sangat ajaib, dialah Raja damai yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, tiru sifatnya, mari saksikan karyanya. Puji namanya, tiru sifatnya, mari saksikan karyanya. Kita tetap bangkit berdiri, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, kami datang ke tahta-Mu yang kudus, sekaligus tahta anugerah pengampunan dosa melalui Putra Tunggal-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berterima kasih karena Engkau memberi kami kesempatan untuk berkebaktian pada hari ini. Kami mohon belas kasihan-Mu mengampuni dosa-dosa kami, sehingga kami dilayakkan datang ke hadirat-Mu yang kudus. Mohon Roh-Mu menyertai kami, sehingga kami dapat menyembah Engkau sesuai dengan kebenaran firman-Mu, supaya setiap acara kebaktian ini berkenan kepadamu dan hanya untuk memuliakan Engkau dan Putra-Mu dan Roh-Mu yang kudus. Dengarkanlah doa kami yang kami ucapkan dengan rasa terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bersama-sama mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudari, tiba saatnya kita untuk membuka Alkitab kita yang diambil dari 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai 17. 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai 17. Kita akan membacanya secara bertanggapan. Ayat terakhir, ayat 17, kita akan baca bersama-sama. 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai 17. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena tidak menjumpai. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur untuk Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab untuk Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Untuk yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan untuk yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sama-sama. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Amin. Saudara-saudari, selanjutnya mari kita menyanyikan pujian nomor 173 di salib. Pujian nomor 173 di salib. Mati menggantiku, menahan sakit derita untuk selamatkanku. Disalib ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Di salib Tuhan ku dapat melihat, kini jantungku pun senanglah. Karena dosa manusia, Ia telah disalibkan. Besarlah kasih rahmat-Nya, tiada bandingnya. Disalib ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Disalib Tuhan ku dapat melihat, kini jantungku pun senanglah. Sewaktu Kristus
Tuhanku mati disalibkan, dan reduplah sang surya, bumi pun gelaplah. Disalib ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Disalib Tuhan ku dapat melihat, kini jantungku pun senanglah. Tak dapat balas kasih-Nya dengan air mataku, hanya korbankan jiwaku untuk balas kasih-Nya. Disalib ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Disalib Tuhan ku dapat melihat, kini jantungku pun senanglah. Selanjutnya mari kita lihat ayat hafalan yang terdapat di buletin, yang diambil dari Kolose pasal 2 ayat 10. Kita akan mencoba membacanya untuk 2 kali, dan kali ketiga kita coba hafalkan. Mari kita sama-sama baca. 3, 2, 1. Kolose pasal 2 ayat 10. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia, Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Sekali lagi kita baca, 1, 2, 3. Kolose pasal 2 ayat 10. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia, Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Saya akan memberi waktu untuk kita semua mencoba menghafalkannya. Mari kita sama-sama mencoba menghafalkannya tanpa melihat teks. 3, 2, 1. Kolose pasal 2 ayat 10. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia, Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Amin. Untuk buletin ini saya harapkan saudara-saudari dapat membawa pulang agar kita dapat menghafalkan ayat hafalan ini di rumah masing-masing. Selanjutnya warta gereja, hari Kamis kebaktian kenaikan Tuhan Yesus di Gereja Agapi Kalvari Kuburaya, tanggal 29 Mei ini, jam 9 pagi. Harap saudara-saudari mengajak keluarga, teman, dan orang-orang yang belum percaya untuk dapat pergi ke gereja pada hari Kamis ini. Dan minggu depan akan diadakan perjamuan kudus. Saudara-saudari diharapkan yang sudah baptis dewasa maupun reafirmasi iman dapat mempersiapkan diri. Dan juga saudara-saudari bisa melihat jadwal pelayanan minggu yang akan datang. Harap semuanya dapat memperhatikan dan mempersiapkan diri juga. Dan kita doakan ada jiwa-jiwa baru di gereja ini. Semoga Tuhan menambahkan jiwa-jiwa baru. Kita doakan bersama-sama. Selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk kantong persembahan akan dibawakan oleh Saudari Elizabeth. Sambil menjalankan persembahan, mari kita menyanyikan pujian nomor 214. Mengikut Yesus keputusanku. Pujian nomor 214. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus
Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tetap ikut walau sendiri. Ku tetap ikut walau sendiri. Ku tetap ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkah, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami menyerahkan persembahan kami, kiranya Engkau berkenan menerimanya. Pakailah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu dalam pelayanan dan perluasan kerajaan-Mu di muka bumi. Berkatilah saudara-saudari yang telah membawa persembahan ini, khususnya putra-putrimu yang uangnya berasal dari orang tua mereka, supaya setiap keluarga kami dapat percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan. Ajarlah kami melayani Engkau sebagai korban hidup dan memuliakan nama-Mu. Demikianlah kami berdoa dan berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Untuk anak-anak silakan menuju tempat sekolah minggu dengan tertib. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh PI Zakaria dengan tema Selalu Menang di Dalam Kristus. Untuk hambanya kami persilahkan. Saya mengucapkan selamat petang untuk saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membuka kitab kita di 2 Korintus pasalnya yang ke-2 ayat ke-14. Izinkan saya untuk membaca ayat ini secara literal atau secara harfiah sehingga kita bisa lebih mengerti arti dari ini. Saya akan bacakan. Sekarang terpujilah Allah yang senantiasa membawa kami dalam barisan kemenangannya di dalam Kristus. Dan Dia membawa kami berarak di seluruh dunia untuk memperlihatkan bau kemuliaannya di mana-mana. Amin. Kita bersyukur atas pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di atas kerajaan surga, Bapa sumber hikmat kami semua, kami datang ke hadapan-Mu meminta hikmat. Ketika kami melihat firman-Mu, membaca firman-Mu, bahkan akan merenungkan firman-Mu, kami sungguh memohon Kau limpahkan kami hikmat dan pengetahuan untuk bisa mengerti firman-Mu. Dan dalam segala keterbatasan kami mungkin tidak tahu apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami, namun tolong kami supaya kami bukan hanya mengerti firman-Mu, tapi kami bertekad untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dan kami juga mohon Engkau yang menolong hamba-Mu dalam segala keterbatasannya untuk bisa menyampaikan firman-Mu yang tidak terbatas ini secara sederhana sehingga kami semua bisa mengerti.
Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema yang diberikan untuk saya, selalu menang di dalam Kristus. Tidak ada satupun kemenangan jika tidak ada pertandingan. Bukankah begitu? Kalau kita main sendiri, kita tidak bisa bilang kita menang terhadap diri kita sendiri. Kita main catur, kita tidak bisa menang terhadap diri kita sendiri. Kita main bola, kita tidak mungkin kita bisa bilang menang kalau tidak ada lawannya, kalau tidak ada perlombaannya, kalau tidak ada pertandingannya. Bahkan di dalam perang, misalnya ada peperangan, kita tidak bisa bilang kita menang kalau tidak ada musuhnya. Di sini temanya selalu menang di dalam Kristus. Apakah kita di sini semua adalah kaum-kaum pemenang? Dulu saya ingat ada satu gerakan yang sangat terkenal beberapa tahun lalu, namanya SPK Pemenang. Dia adalah sebuah komsel yang disebut dengan SPK Pemenang. Jadi mereka mengklaim bahwa setiap orang percaya harus jadi pemenang di segala aspek hidupnya. Dia harus jadi pemenang sebagai pengusaha yang tersukses. Dia harus jadi pemenang sebagai orang yang paling fit di dunia. Dia harus jadi pemenang di dalam setiap kapasitas hidup yang dimilikinya. Apakah itu maksudnya kita menang? Dan kenapa dikatakan selalu menang di dalam Kristus? Karena di sini ada kata selalu, senantiasa menang dalam Kristus. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus? Dan kita sudah mengerti dan sudah belajar di 1 Korintus bagaimana Rasul Paulus menghadapi gereja yang penuh dengan problema. Dan pelayanan Rasul Paulus pun penuh dengan problema. Masalah demi masalah, pertentangan demi pertentangan. Tapi kenapa Rasul Paulus bisa bilang bahwa terpujilah Tuhan, syukur untuk Tuhan, karena selalu membawa kita dalam kemenangan. Di sini seperti yang saya bilang, dalam membawa kami dalam barisan kemenangan di dalam Kristus. Hari ini kita akan belajar secara sederhana 2 hal tentang satu ayat ini, dan dibagi menjadi 2 tentang kemenangan. 1 tentang barisan kemenangan. Apakah kita barisan kemenangan Kristus? Yang kedua tentang harum kemenangan. Apakah kita bau harum kemenangan Kristus? Dari 2 hal ini kita akan melihat bagaimana hidup Rasul Paulus kita bisa contoh saat menghadapi masalah. Kenapa? Karena konteksnya adalah Rasul Paulus sedang menghadapi masalah, yaitu di dalam gereja. Dan ini adalah bagian yang terbaik untuk kita belajar, terutama sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan yang melayani di gereja yang juga penuh dengan masalah. Semoga firman ini bisa menghibur dan menguatkan kita semua. Karena terus terang firman ini menguatkan saya dalam beberapa hari ini. Saya merasa lemah, merasa down, tapi Tuhan kuatkan saya. Bahkan tadi pagi saat saya kembali merenungkan firman ini, saya benar-benar teruji, maksudnya dipertanyakan lagi tentang banyak hal, sehingga di sini justru memberikan saya kelegaan. Saat saya merenungkan lagi, dan saya bersyukur bahwa saya juga termasuk dalam barisan kemenangan Kristus. Pertanyaannya, apakah kita semua dalam barisan kemenangan Kristus? Nah, kita mulai yang pertama. Barisan kemenangan di sini dikatakan sekarang, sekarang syukur bagi Allah yang di dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Di sini kata jalan kemenangan sebenarnya kata barisan kebenaran. Nah, ini adalah istilah dalam bahasa Latin triumphus, dari bahasa triumph dalam bahasa Inggris. Triumphus ini adalah satu pawai di mana ketika jenderal menang peperangan, nah jenderal ini akan membawa semua tawanan, semua harta rampasan ke pusat kota. Mereka akan pawai. Nah, pawai ini namanya triumphus dalam bahasa Latin.
Dia akan pawai dan semua bersorak-sorak mengikuti jenderal. Karena jenderal yang memimpin untuk memenangkan dalam perang. Dia jenderal datang sampai nanti Raja Roma, Kaisar Roma akan melihat, oh iya, jenderal ini menang perang. Dan seluruh yang mengikuti jenderal ini dianggap sebagai pemenang. Kenapa? Karena sama-sama ikut dalam barisan pemenang itu. Walaupun banyak tentara yang tidak ada andilnya loh sama sekali. Tapi karena jenderal ini memimpin dan semua tentara ada di dalam sana ikut berpawai, mereka dianggap sebagai pemenang. Ini maksud, dan ini ada metafora yang diberikan oleh Rasul Paulus bahwa ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, ketika kita melayani Kristus, kita sebenarnya adalah bagian dari barisan kemenangan Kristus. Nah, sebuah ironi yang harus kita pelajari, bagaimana Rasul Paulus melihat pelayanannya. Dan coba bayangkan pelayanan Rasul Paulus ini dengan kita. Ya, bayangkan dengan kita. Apakah kita bisa menjawab seperti Rasul Paulus? Tetapi syukur buat Allah yang bawa saya selalu dalam kemenangan. Dia kadang membawa kita dalam barisan kemenangan. Kita akan lihat beberapa ayat yang Rasul Paulus tulis di 1 Korintus atau 2 Korintus. Bagaimana dia melihat pelayanannya. Coba kita mulai dari yang paling dekat, yaitu 2 Korintus pasal yang pertama, 8 dan 9. Hari ini kita akan banyak membuka ayat karena kita melihat konsep kemenangan di dalam Kristus. Di 2 Korintus pasal yang pertama, ayat 8 dan 9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggung atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Kita sudah bahas ini. Sederhananya ada dia kasih tahu bahwa beban kami ini berat sekali, bahkan kami seperti dijatuhi hukuman mati. Selanjutnya kita coba lihat 2 Korintus pasal yang ke-6. Ayat 4 sampai yang 10. 4 ya, dan 10 sampai 10 saya bacakan. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dengan menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga, dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun membela, ketika dihormati atau ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai seorang penipu namun dipercayai, sebagai seorang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tidak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Lihat, coba kita compare dengan hidup kita dengan pelayanan Rasul Paulus. Pelayanan seberat apa sih yang kita hadapi saat ini? Kita mungkin merasa ada beban dalam pelayanan kita. Kita beban dengan orang-orang yang bersama kita, melayani bersama kita. Kita beban dengan segala pergumulan, bahkan bukan hanya di pelayanan tapi di keluarga kita. Yang mau gak mau ada juga pelayanan kita.
Tapi ketika kita lihat bagaimana Rasul Paulus dengan segala permasalahan yang ada, ditambah lagi penderitaan yang dia hadapi loh. Penderitaan Rasul Paulus ini, kalau kita bandingkan, kita nggak ada apa-apanya. Tapi dia tidak mengeluh. Dia bahkan bilang, kita nih barisan kemenangan Kristus. Satu ayat lagi untuk melihat bagaimana Rasul Paulus menganggap dirinya. Masih di 2 Korintus pasal yang 11 sekarang. 23 sampai 30. 2 Korintus 11, 23 sampai 30. Saya akan bacakan. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan tidak bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara kamu semua gereja-gereja. Jika orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Banyak ya listnya ya. Dan kita lihat, siapa kita yang sering ngeluh dengan pelayanan kita? Siapa kita yang sering kadang-kadang membandingkan pelayanan kita dengan orang lain? Rasul Paulus kasih tahu kita bahwa pelayanan dia itu tidak lebih mudah dari kita. Tapi apakah dia berhenti? Apakah dia menyerah? Tidak. Dia tetap bilang bahwa kita ada di dalam barisan kemenangan Kristus. Kenapa bisa dibilang kita barisan kemenangan Kristus? Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ketika kita melayani Kristus, ya, kita melayani Kristus, sebenarnya kita sudah ada di sisi pemenang, di bagian pemenang. Ya. Walaupun kita misalnya lagi main bola. Walaupun kita cadangan, tidak pernah dipakai. Begitu tim itu menang, kita juga ikut menang. Bukankah begitu? Apalagi yang mengalahkan, yang memenangkan pertandingan ini bukan kita. Makanya di ayat ini dikatakan, tapi syukur bagi Allah. Allah lah yang memberikan kita kemenangan di dalam Kristus. Allah lah yang memampukan kita menang menghadapi segala sesuatu yang kita hadapi dan akan kita hadapi, yang sedang kita hadapi. Kenapa? Karena Allah itu mengasihi kita. Dan tidak ada satupun yang bisa menghentikan kita dari kasih Kristus. Kita buka lagi Roma pasal 8. 36, mulai dari ayat 36. Mungkin saya mulai dari ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai
domba-domba sembelihan. Tetapi di dalam semua itu, kita dikatakan lebih daripada orang-orang yang menang, oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa yang baik di atas maupun yang ada di bawah, atau suatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Lihat, di sini dijelaskan dengan sangat detail bahwa ketika kita di dalam Yesus, nggak ada satu pun masalah yang tidak bisa kita kalahkan. Dalam arti apa sih kita bisa menang dalam Kristus? Seperti yang saya bilang dari awal, bahwa tidak ada kemenangan kalau tidak ada pertandingan. Mungkin di antara kita sedang bergumul lewat apa? Bergumul dalam menanti sesuatu, bergumul dalam pekerjaan kita, bergumul dalam keluarga kita, bergumul dalam banyak hal di dalam hidup kita, ekonomi kita bahkan. Kita sedang bergumul dengan banyak masalah kita, bahkan ada bergumul dengan pelayanan kita, sekolah kita. Bergumul dan bergumul. Bagaimana kita bisa dinyatakan menang? Apakah ketika masalah itu selesai? Bukan. Kemenangan kita ketika kita mengandalkan Tuhan. Sederhana gini ya. Tuhan mau kita ngandalin Dia 100%. Ya, 100%. Jadi kalau kita menggunakan tangan kita 50%, sebenarnya seperti kita ngandalin Tuhan 50%. Dapatnya lebih banyak kah? Enggak. Kita cuma dapat 50% dari kuasa Allah. Ini ilustrasi aja ya. Tapi ketika kita mengandalkan diri kita hanya 10%, bahkan kuasa Allah 90% akan menolong kita. Tapi kita bayangkan kalau kita tidak mengandalkan diri kita sendiri, kuasa Allah 100%. Ada ayat yang sangat membuat saya tenang waktu saya sebelum wisuda ya. Sebelum saya wisuda dulu, wisuda saya yang pertama, ayat ini selalu bergema-gema di pikiran saya. Kenapa? Karena saya hampir gagal. Ada satu mata kuliah yang kalau saya gagal di situ, saya harus mengulang 1 tahun. Satu mata kuliah aja. Dan saya takut sekali karena banyak sekali yang gagal. Saya sudah dengar ada 3 orang gagal. Nah saya ini siapa? Orang bodoh yang mau bersaing dengan orang Singapura. Ada sudah dikasih tahu berapa gagal. Saya belum dikasih tahu gagal atau berhasil. Tapi saya takut. Takut sekali. Dan teman saya kasih saya satu ayat, yaitu di Mazmur. Mazmur 40. Dikatakan, diamlah dan ketahuilah aku ini adalah Tuhan. Itu aja ayatnya. Artinya apa? Artinya ketika kita menghadapi masalah, kita tahu bahwa ada Allah. Tapi bagaimana kita bisa menang? Bukan saat kita menyelesaikan masalah loh. Kemenangan kita bukan di situ. Kemenangan kita diukur dari seberapa kita bisa percaya sama Tuhan. Di saat kita bisa berserah, di saat kita bisa bersukacita dalam masalah, itulah kemenangannya. Seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus masalahnya selesai gak? Enggak. Apakah dia setelah percaya sama Tuhan semuanya beres-beres saja? Tenang-tenang saja, tidak dilanda masalah lagi? Tidak, bukan itu poinnya. Poin Rasul Paulus adalah ketika kamu percaya sama Tuhan 100%, kamu yakin bahwa setiap yang akan kamu hadapi Tuhan sudah mengaturnya. Kamu tahu kamu tidak akan dibiarkan sendiri. Kamu tahu bahwa tidak ada satu hal pun di dunia ini yang bisa memisahkan memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada satu pun.
Ya selama Kristus ada di dalam kita, gak usah takut akan kesusahan, gak usah takut akan tantangan, gak usah takut dengan problema-problema yang akan kita hadapi. Kita berserah. Harus bedakannya berserah dengan menyerah. Ini sedikit-sedikit sama loh. Ada orang menyerah karena tidak mau usaha lagi, sudah menyerah. Tapi ketika berserah, artinya apa? Artinya kita menyerahkan apa yang kita gumulkan kepada Tuhan. Kalau menyerah artinya kita lepaskan semuanya. Ya, bedakan dengan menyerah. Kita masih punya beban nih. Beban kita berat. Ketika kita menyerah, kita buang beban tuh. Kita cari cara supaya bisa lepaskan. Lewat apapun yang kita pikir bisa lepaskan. Tapi ketika kita berserah, beban tuh masih ada. Tapi kita kasih buat Tuhan. Buat Tuhan tolong kita. Saya sering bersaksi di sini bahwa ketika 1 tahun di Singapura telah mengajarkan saya berserah, hidup hari demi hari. Hari demi hari. Sehingga itu membuat iman saya bertumbuh pesat. Benar-benar pesat loh. Iman saya dan kepercayaan saya sama Tuhan sangat pesat. Dimana walaupun dalam permasalahan saya tetap bisa sukacita dalam belajar. Saya bisa tetap berpikir jernih mengerjakan tugas saya. Kenapa? Karena saya tahu bahwa Tuhan akan nolong saya. Tuhan pasti tolong saya. Makanya dalam pergumulan hidup, ayat ini ingatkan saya bahwa kita tetap di barisan pemenang. Kenapa? Ayat terakhir di bagian ini, Yohanes pasal 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33. Di sini dikatakan Yohanes 16 ayat 33, semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Di dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Tuhan Yesus bilang, saya sudah menang. Kamu mau gak ikut barisan saya memenangkan ini? Di dalam pencobaan, Yesus sudah menang. Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, yang dimana Adam dan Hawa gagal. Tuhan Yesus menang. Dia berapa kali mau disuruh supaya give up, menyerah saja, gak usah kesalib, gak usah mati untuk manusia. Tapi Tuhan Yesus menang sekali lagi, mengalahkannya. Tuhan Yesus juga mengalahkan maut. Dia sudah mati dan dia bangkit lagi. Dia sudah menang. Dan dia selalu menang dan selalu menang. Pertanyaannya adalah, kita mau ikut barisannya gak? Kita mau ikut barisan kemenangannya? Dan itu yang menjadi kunci. Ketika kita menjadi orang percaya, harusnya kita adalah tim dalam barisan kemenangan. Dan di dalam barisan kemenangan pawai ini, biasanya ada satu hal lagi yang sangat sering dilakukan atau tradisi, itu adalah mereka akan membakar dupa di depan. Dupa yang besar, sehingga dupa tuh asapnya tuh sampai kena semua barisan yang ikut baris di belakang pawai itu. Dan dupa itu dupa yang harum sekali. Sehingga kalau misalnya selesai dari pawai itu, misalnya saya ikut dalam barisannya, sehingga waktu pawai itu selesai, saya pulang ke rumah. Orang rumah pasti tanya, orang di rumah pasti bilang, harum. Kenapa kamu bisa harum? Oh, kamu pasti ikut pawai ya? Seperti itu. Nah, ini idenya ya. Jadi dalam pawai itu ada namanya dupa. Dupa yang sangat besar, atau kadang-kadang kecil-kecil tapi banyak, sehingga setiap orang yang ikut dalam barisan itu akan harum dengan dupa itu. Nah, disinilah poinnya, masih metafora kemenangan, bahwa di sini dikatakan di ayat yang
14b, dan dalam Kristus Dia membawa kami berarak di seluruh dunia untuk memperlihatkan bau kemuliaannya akan pengenalan di mana-mana. Sederhana gini, ketika kita menang lawan dosa, kita menang lawan pertandingan iman kita menang dalam setiap permasalahan kita, nah itu harus menjadi kesaksian. Dan kesaksian kita harus dilihat orang lain sebagai bau yang harum di mata orang lain. Jadi orang lain harus mencium bau itu di dalam hidup kita. Sederhananya adalah, apakah kita jadi saksi yang baik untuk orang? Dengan apa? Dengan menang atas segala sesuatu. Mungkin kita misalnya kita dalam bertarung melawan dosa. Ada satu dosa yang sangat spesifik mungkin kan. Kita selalu bergumul dalam dosa ini, terus menerus bergelut dalam dosa ini. Dan suatu hari dengan pertolongan Tuhan kita menang. Dalam arti kita bisa mengalahkan dosa ini. Kita bisa tidak tergoda lagi melakukan dosa ini. Nah, orang lain bisa lihat contoh kita. Orang lain bisa lihat, dulu dia pendosa seperti ini, tapi ternyata dia berubah. Dia menjadi orang yang lebih baik. Dari situ harumnya kedengaran, kecium. Kita bukan hanya surat untuk orang lain, surat cinta untuk orang lain, tapi kita juga harum wangi untuk orang lain. Pertanyaannya, hidup kita sudah harum belum di mata orang? Gimana kita menghadapi masalah-masalah kita? Sudah wangi belum? Di mata orang, apakah kita bisa telah mengalahkan segala sesuatu permasalahan-permasalahan kita? Sudah harum belum? Kenapa? Karena itu menjelaskan bahwa hidup kita ada nyatanya. Maksudnya kehidupan kita nyata bahwa Allah ada di dalam hidup kita. Nah, di sini nanti akan lebih diperpanjang lagi tentang harum nih di ayat yang ke-15 sampai 16. Saya akan bacakan. Dan bagi Allah, kami adalah bau yang harum dalam Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagian terakhir, kami ada bau kematian yang mematikan, dan bagian pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Nah, nanti minggu depan jika Tuhan izinkan akan dijelaskan nih, bau nih ternyata ada dua dampak. Bau kita nih bisa menjadi dua dampak. Dampak pertama, untuk orang yang akan diselamatkan, dengan hidup kita, kesaksian hidup kita, orang akan percaya Yesus. Tapi sebaliknya, bau kematian untuk orang yang tidak akan diselamatkan sama Tuhan justru menjadi ngeri dengan hidup kita. Ngeri kenapa? Karena ada penghakiman. Karena dia tahu hidup dia dosa. Terus saya bandingkan dengan kamu, hidup kamu bagus sekali, hidup saya penuh dosa. Nah, begitu dia lihat itu seperti bau kematian buat dia. Jadi itu minggu depan akan lebih jelas lagi. Tapi sederhananya konsep dari harum ini sebenarnya tentang pawai kemenangan dari Kristus. Nah, jadi sederhananya hari ini kita belajar tentang menang atau selalu menang di dalam Kristus Yesus. Pertama, kita pelajari bahwa kita ini adalah barisan kemenangan dari Kristus. Artinya, Kristus sudah menang. Ketika kita ikut perlombaan, kita ada di tim pemenang. Dan tim pemenang artinya Tuhan sudah melakukan semuanya untuk kita. Kita hanya taat kepada Tuhan. Nah, di sini coba kita buka Ibrani pasal yang ke-12. Kita sudah pelajari di kebaktian pagi, tapi dari sini kita akan lihat bagaimana ada satu lomba yang disebut oleh metafora Rasul Paulus tentang kemenangan. Kenapa kita bisa menang? Kenapa kita bisa menjadi masuk dalam barisan kemenangan? Di Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang 1 sampai yang ke-4. Saya akan bacakan untuk kita semua.
Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, mari kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita ke dalam kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Di sini dijelaskan apa? Kita sama-sama berlomba, bertanding. Buat apa? Untuk memperlihatkan atau mencontoh saksi-saksi iman. Kita bertanding, di sini katakan kita harus menanggalkan semua beban dan dosa yang ada. Dan apa yang difokuskan? Mata tertuju pada Kristus. Karena Kristus yang memimpin kita dalam kemenangan. Dan makanya di sini di ayat 3 kata, ingatlah selalu bahwa Dia menanggung semua bantahan. Dan ayat keempat harusnya menjadi pertanyaan buat kita. Dalam pergumulan melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Tuhan Yesus bergumul bukan untuk melakukan dosa, tapi untuk mengalahkan dosa itu, kuasa dosa. Dia mencucurkan darahnya. Tapi kita, adakah permasalahan kita yang segitu berat sehingga kita harus mencucurkan darah kita? Apakah ada? Adakah masalah yang kita hadapi di gereja, dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita, sampai kita mencucurkan darah? Belum ada. Maka dikatakan, kamu saja belum ada. Dalam pergumulan ini tidak usah takut. Karena Yesus katakan, kuatkan hati kamu, aku telah mengalahkan dunia, kata Yesus. Ketika kamu bersama saya, bersama Kristus, kamu bisa mengalahkan dosa. Kau bisa mengalahkan beban kamu, permasalahan kamu, seperti Rasul Paulus. Dan ingat ya, hasil akhirnya bukan masalah kita selesai. Hasil akhirnya bukan bahwa kita sudah terlepas dari dosa itu, sama sekali tidak ganggu kita lagi. Bukan. Hasil akhirnya adalah kita bisa percaya sama Tuhan Yesus dengan berserah 100%. Ya, ketika kita hadapi masalah, tanya diri kita sudah berserah belum? Atau kita sudah menyerah? Itu yang menjadi kunci. Apakah kita menang? Kita menang ketika kita berserah. Justru kita kalah ketika kita menyerah. Itu aja kuncinya. Jadi kalau kita lagi hadapin masalah ekonomi, masalah kesehatan, sampai kita menyerah, berarti kita sudah kalah. Tapi ketika dia bilang, saya berserah, hasilnya kita tidak tahu, Tuhan yang tahu. Tuhan mau bantu kita, mau nolong kita, mau menyelesaikan masalah kita. Itu masalah kedua. Yang pertama adalah, apakah kita sudah berserah 100%? Atau kita justru mengandalkan diri kita? Saya tidak mau berserah sama Tuhan, saya mengandalkan diri kita. Karena ketika kita mengandalkan diri kita tahu kita lemah, kita tahu kita tidak mampu, itu akan membuat kita menyerah. Sudahlah, nggak bisa, nggak ada jalan keluar, nggak tahu gimana caranya. Tapi ketika kita berserah, kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah Maha Tahu, Maha Hadir dan Maha Kuasa. Apa saja Dia bisa lakukan, kan? Lalu kenapa menyerah dengan masalah kita? Kenapa menyerah dengan segala hal yang akan kita hadapi, pelayanan kita yang begitu berat? Kita sudah membaca bagaimana seberat apa pelayanan Rasul Paulus. Kita tidak ada apa-apanya. Jadi kalau kita capek sedikit, banyak kerjaan sedikit, atau stres sedikit menghadapi orang-orang yang mungkin tidak menyenangkan buat kita, perlakuan yang tidak baik terhadap kita, ataupun banyak hal, tapi jangan pernah menyerah. Kenapa?
karena kita belum sampai mencucurkan darah. Dan kita belum sampai selevelnya Rasul Paulus dalam setiap masalah kita di dalam pelayanan. Tapi Rasul Paulus sudah menghadapi itu, dia katakan apa? Syukur kepada Allah, karena dia bawa kita ke barisan kemenangannya. Dan dengan itu kita akan memberikan harum kemenangan. Setiap orang yang melihat kita harus berubah, harus melihat Yesus di dalam hidup kita. Apakah sudah atau belum? Kita harus tanyakan kepada diri kita dan orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita selalu menang dalam Kristus. Dengan apa? Dengan berserah. Ini sederhananya ya. Jadi kesimpulan dari semua yang kita pelajari adalah itu. Menang dalam Kristus ada ketika kita berserah, bukan menyerah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami pelajari pada malam hari ini. Kami mohon Kau yang menolong kami supaya apapun yang kami sedang gumulkan, yang sedang kami hadapi di dalam hidup kami, tidak membuat kami putus asa, tapi justru membuat kami berserah kepadamu, karena Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu yang bahkan lebih dari apa yang kami pernah pikirkan dan kami harapkan. Kami juga ingin menyerahkan segala sesuatu yang akan kami lakukan. Perjalanan kami Engkau lindungi, dan Engkau yang jadikan kami saksi yang baik, harum kemenangan Kristus di seluruh tempat dimanapun kami berada. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau mengampuni dosa pelanggaran kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Sebagai akhir dari kebaktian kita akan menyanyikan pujian nomor 370. 370. Ku utus Kau. Kau bersandarkan rahmat-Ku, mengalahkan kuasa kegelapan. Bersandarku mengalahkan seteru. Ku utus Kau berperang bagiku. Ku utus Kau lepaskan yang dibelenggu. Firman-Ku bebaskan mereka. Maut dosa tak lagi mengikatnya. Ku utus Kau mencari yang sesat. Ku utus Kau meskipun Kau yang lemah. Ku kan memberi damai sejahtera, dan kuasa-Ku kan Ku beri padamu. Ku utus Kau berbuah lebatlah. Ku utus Kau rela memikul salib, sampai ditanggalkan hadapanku. Kelak di sorga ada mahkota mulia. Hamba setia, ku sambut Kau pulang. Seperti Bapa utusku, ku utus Kau. Mari kita berdoa dalam doa penutup. Tuhan Allah Bapa kami yang baik,
kami bersyukur untuk kebaikan-Mu hari ini. Kami boleh berhimpun dalam kebaktian matahari terbenam. Dan sekarang kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon perlindungan-Mu sehingga dalam perjalanan kami bisa sampai dengan selamat. Dan kiranya Engkau berkati kami di dalam minggu yang akan kami hadapi. Kiranya kami bisa bersandar kepadamu dan bisa menjadi saksi yang baik dimanapun kami berada. Kiranya Engkau yang tolong kami menjadi yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa dan bersyukur dan mohon ampun atas dosa pelanggaran kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. 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 Silakan duduk. Tuhanmu memberkatimu.